dan salam sejahtera kepada sahabat setia kami dimanapun Anda berada pada ketika ini. Bersama kami sekali lagi Hope Channel Asia Tenggara dalam program masakan terbaru kita, Dapur Harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memulakan langkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Dan pada kali ini kita bersama dengan saya, Pastor Brian Scott, dan juga tetamu istimewa kita, wanita yang istimewa juga bagi saya, tidak lain dan tidak bukan, istri saya sendiri, Puan Farah Nata. Apa kabar Puan Farah? Kabar baik. Ya, saya sudah tanya kabar beberapa kali pada hari ini ya. Dan program kita akan memperkenalkan menu masakan, satu lauk utama dan juga satu pencuci mulut. Ya, satu dessert ataupun pencuci mulut. Dan kita akan bersiaran dalam musim yang pertama ini sebanyak 15 episode. Ya, jadi setiap episode itu kita akan memperkenalkan dua jenis masakan, lauk utama dan juga dessert ataupun pencuci mulut. Ya, dan ada yang pepatah yang mengatakan you are what you eat. Ya, Anda adalah apa yang Anda makan. Dan sudah semestinya perubahan gaya hidup yang lebih sehat itu bermula dari dapur kita di rumah. Dan karena dialah saya sehat sebegini rupa. Oke, pada kali ini kita akan memulakan dengan resepi yang pertama. Apakah resepi yang pertama kita pada kali ini? Oke, resepi pertama kita saya akan memperkenalkan tahu masak rebung. Tahu masak rebung ataupun rebung masak tahu lah, sama saja ya. Sama saja. Ya, tapi saya tengok di sini bukan tahu dan rebung saja ya, ada pelbagai juga. Ya, ada bahan sampingan. Bahan-bahan masakan yang telah pun disediakan di sini. Jadi Anda sudah bersedia untuk memulakan masakan kita. Jangan khawatir karena resepi ini nanti kita akan sertakan ya di penghujung program ini nanti ya. Jadi Puan Farah, istri yang tercinta, boleh terangkan apakah bahan-bahan masakan yang kita perlukan untuk resepi yang pertama ini. Oke. Di sini saya ada dua jenis tahu. Satu tahu kering dan satu tahu lembut. Kita perlukan satu keping tahu lembut dan tahu kering ini juga dikenali sebagai pucuk dalam bahasa Cina. Ya, pucuk dan tahu biasa, tahu kering dan tahu basah. Dan bahan sampingan kita ada brokoli. Apa nama dia dalam bahasa Melayu? Saya pun sudah tidak ingat ya, tapi yang hijau, kubis hijau itulah yang kita sebut brokoli dalam bahasa Inggris. Kubis bunga, warna hijau. Ya. Dan kita ada cendawan, king oyster mushroom. Ya, ini cendawan raja. Ya. Yang besar itu ya, dan juga oyster mushroom dicampur sekali ataupun hanya king mushroom? Cuma king mushroom saja. King mushroom ya. Kita ada rebung lebih kurang satu mangkok kecil. Ini bukan rebung yang biasa-biasa ya, karena saya lihat rebung ini dia kurus kering saja. Ini rebung apa ini? Saya pun kurang pasti. Ya, tapi rebung yang boleh dimakan. Ini yang kita jumpa di pasar Tamu ya, dan rebung ini adalah rebung yang sangat diminati oleh orang-orang Thai di Thailand ini ya. Dan mereka katakan rebung ini macam ada manis-manis sedikit. Mungkin di Malaysia kita namakan rebung manis. Yes, rebung manis. Sweet rebung. Saya pun kurang pasti. Tapi Anda boleh gunakan apa saja jenis rebung. Apapun rebung kita di Malaysia yang boleh kita temukan di tepi sungai, di kebun, di mana-mana sahaja ya, asalkan rebung kita sudah rebus ya. Sudah direbus, sudah dibersihkan, sudah direbus dan siap sudah dipotong di sana. Apalagi? Di sini kita ada 3 ulas bawang putih. Minyak masak kita guna 1 sudu besar. 1 sudu besar minyak masak. Kecap soya cair 1 sudu besar dengan kecap cendawan. Oh, kita ada kecap cendawan untuk menggantikan sos tiram. Ya. Jadi sos cendawan untuk vegetarian dan juga kecap soya. Dan minyak ini untuk lebih sehat kita boleh gunakan mungkin minyak sayuran ataupun minyak soya. Ya, itu bergantung dengan Anda. Ataupun yang terbaik adalah
minyak zaitun. Minyak zaitun. Ya. Jadi kali ini kita menggunakan minyak soya. Minyak kelapa pun sehat juga. Ya, apapun minyak yang kurang berkalori ya ataupun kurang berlemak mungkin ya, untuk mengurangkan sedikit lemak-lemak di dalam tubuh kita. Oke, kita sudah sedia. Bagaimana kita akan memasak rebung masak tahu ataupun tahu masak rebung ala Malaysia lah. Oke, mari kita mulakan. So pertama kita akan tahu kering ini kita sudah rendam. Sudah rendam, jadi kita perlu rebus dulu supaya dia lembut sebelum kita masak. Jadi tahu kering ini kalau sudah direndam dia sudah lembut, ya, tetapi kita perlu lembutkan lagi. Oke. Jadi kita lembutkan. Kita menggunakan induction cooker ataupun tungku elektrik ya. Dan saya percaya tidaklah mengambil waktu yang begitu lama. Satu kebaikan menggunakan induction cooker ini dia tidak berasap. Ya. Kurangkan asap, kalau tidak nanti penggerak api itu berbunyi. Jadi tujuan kita merebuskan balik tahu kering ini supaya masa kita goreng nanti dia tidak mengambil masa yang begitu lama. Sebab bahan ini juga akan dikukus sekejap, mungkin 5 menit supaya masa kita masak dalam kuali dia tidak mengambil masa. Apa yang penting sekali adalah kita mengekalkan kesegaran ya, kesegaran bagi semua sayur-sayuran dan bahan masakan kita supaya tidak terlalu layu ya untuk mengekalkan zat-zat yang ada dalam setiap jenis sayuran kita. Sementara kita menunggu air ini mendidih, kita akan memotong tahu. Oh, tahu ini perlu dipotong ya? Iya, bukan dimakan begitu sahaja. Potong cube. Kalau saya tidak akan potong tahu ini. Saya lebih suka mengunyah, mengapkan tahu ini ya. Dengan size yang besar itu. Lebih puas makan dia. Tapi kalau kita perlu kongsi-kongsi dengan ahli keluarga yang lain, maka kita potong-potong lah ya. Oke, size tahu yang Anda mau itu bergantung dengan size mana yang Anda suka. Kalau saya mau yang sederhana kecil supaya senang masuk mulut. Jadi sajian ini cukup untuk berapa orang? Mungkin untuk 2 orang, kita lihat selepas ini. Ya, kalau keluarga kami ada 3 orang anak laki-laki yang sudah remaja, sudah besar dewasa, dan saya percaya jumlah ini mungkin sangat tidak mencukupi. Mungkin untuk kami berdua saja ya untuk kali ini. Kalau untuk keluarga yang ramai, kita boleh tambah kuantiti bahan yang kita perlukan. Ya, kita tambah tahu dia, kita tambah kobis bunga kita ataupun brokoli kita, tambah mushroom, tambah rebung. Jangan tambah minyak lah, kekalkan minyak itu dalam jumlah yang minima. Kita sedaya upaya untuk mengurangkan, kalau dalam masakan sehat, kurangkan garam, minyak dengan gula. Ya, itulah 3 prinsip kesehatan itu ya. Kurangkan manis, kurangkan masin, dan kurangkan lemak. Ya, lemak. Ini satu cabaran yang begitu besar sebenarnya bagi diri saya sendiri, dan saya percaya sahabat-sahabat semua juga ya, kalau ingin berubah untuk menikmati masakan ataupun makanan-makanan lazat dan juga sehat, ia memerlukan disiplin, memerlukan satu ketetapan ya untuk memulakan gaya hidup yang lebih sehat melalui dapur kita. Oke, air kita sudah mendidih. Masukkan tahu kering. Kita masukkan, air sudah panas sebenarnya. Kita kembalikan. Tutup. Kita biarkan tahu kita mendidih dan direbus untuk beberapa ketika. Nampaknya air kita sudah mendidih dan saya percaya tahu kering yang kita sudah rebus tadi pun sudah lembut. Mari kita tengok. Ya, Ya, sudah pun siap. bertukar warnanya keputihan.
mari kita keluarkan. Sebenarnya tahu kering ini kalau sudah lembut begini kita simpan kicap, terus makan pun sedap ya. Tahu kering ini sangat sesuai juga untuk dibuat sup ya, dan ya dicampurkan dengan bahan-bahan masakan yang lain juga. Ya, kita akan terus menggunakan air itu untuk merebus, untuk mengukus, untuk mengukus. Tapi ada juga orang yang suka merebus ya sayur-sayur begini, tapi mungkin dia akan menyebabkan layu dengan cepat. Dan dia punya nutrisi itu akan sedikit hilang sebab dia sudah campur dengan air. Oh ya, ya. Jadi kita steam. Ya, lebih baik untuk dikukus saja ya sayur-sayur sebegini. Ya kalau boleh. Tutup. Mungkin mengambil masa 5 menit untuk kukus. Ya, jadi kita akan tunggu 5 menit untuk menunggu sayur kobis bunga ataupun brokoli kita tadi yang hijau segar itu untuk siap dikukus. Bagaimana dengan mushroom ataupun cendawan ini? Perlu direbus ataupun dikukus? Cendawan ini juga kalau boleh kita kukus juga sebab proses untuk memasak dia tidak lama. Sebab ini sudah direbus. Dikukus, minta maaf, dikukus. Sekali dengan jadi kita kobis kukuskan sekali. Dan kita tunggu lebih kurang 5 menit untuk memastikan ya sayur kobis bunga ataupun brokoli kita tadi dengan cendawan itu siap masak. Nampaknya kita sudah pun mengukus ya brokoli dengan mushroom ataupun cendawan kita tadi selama 5 menit. Jadi mari kita lihat. Nampak sudah begitu masih segar. Tolong ambilkan penyepit. Kobis bunga ini kita masukkan di dalam air ais untuk mengekalkan dia punya warna hijau itu. Ya, brokoli kita untuk mengekalkan kesegarannya ya kita rendam dalam air ais. Tetapi cendawan itu tidak perlu. Ya, cendawan itu tidak perlu. Cuma brokoli saja. Ya mungkin cendawan itu nanti kalau kita rendam dia akan menyerap lebih banyak air ya. Kita mau kekalkan perasa ataupun rasa yang semula jadi daripada cendawan tersebut. Oke. Ambilkan saya ini. Direndam ini tidak perlu lama? Tidak perlu lama, cuma untuk menghentikan proses masakan dia. Jadi daripada panas itu terus sejuk ya, dengan segera ya. Iya. Jadi dia akan tidak meneruskan proses memasakan dia itu sehingga dia layu. Ya, ini juga satu petua yang kita harus praktikkan untuk mengekalkan kesegaran sayur-sayuran kita. Ya, nampak masih hijau, macam sebelum direbus saja. Oke, kita sudah ada brokoli kita, sudah siap. Kita ada cendawan yang dikukus tadi, kita keluarkan. Ya, seperti yang istri saya jelaskan tadi ya, kita ingin memasak sayur-sayuran ini secepat yang mungkin ya, dan tidak memakan masa yang lama untuk memastikan kesegaran sayur-sayuran itu
tetap terpelihara dan rasa aslinya, rasa semula jadinya dikekalkan ya. Oke. Nampaknya kita sudah bersiap untuk memasak. Api yang kita gunakan adalah api yang sedang-sedang, jangan terlalu panas. Sebab bahan-bahan kita semua sudah dimasak sebenarnya. Cuma kita mau tahu yang biasa ini sudah dipanggang dengan sedikit minyak, bukan digoreng, dipanggang saja untuk mengurangkan minyak. Maksudnya sudah disiapkan, sudah disediakan, siap dimasak ataupun dipanggang menggunakan sedikit minyak di dalam kuali. Kita gunakan 1 sudu besar minyak masak. Minyak ini terpulang dengan Anda, minyak apa yang Anda mau. Ya. Kalau boleh minyak yang sehat. Gunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun, minyak soya ataupun minyak kelapa. Oke, minyak kita sudah pun panas, jadi boleh letakkan garlic. Ini kita menggunakan minyak yang panas, tetapi menggunakan api yang sederhana panas, ya, agar bawang putih kita itu tidak hangus. Kita mau bawang putih kita berwarna kekuningan. Jangan sampai rangup, saya percaya, karena sebenarnya bawang putih ini dia mengandungi kebaikan ya untuk kesehatan juga, zat-zat yang boleh membantu kita untuk mengekalkan tubuh yang sehat. Jadi janganlah sampai terlampau keperangan ataupun sehingga hangus. Oke, kita sudah melihat bawang putih kita sudah pun digoreng, ada naik bau sudah. Jadi apa yang kita masukkan terlebih dahulu? Kita masukkan tahu kering. Kita masukkan tahu kering kita. Tahu kering ini sudah basah, sudah pun direbus dan sudah menjadi lembut ya. Masukkan rebung. Kita masukkan rebung manis yang kecil saja ya. Dan saya percaya kecil-kecil inilah yang memelihara dan mengekalkan rasa asli ataupun rasa manis di dalam rebung itu. Seterusnya, masukkan cendawan. Masukkan tahu lembut. Masukkan tahu. Masukkan kubis bunga hijau. Kita masukkan brokoli, kita sebut brokoli sajalah, senang dipahami. Karena kubis ada satu lagi kubis yang putih itu. Ya. Masukkan kecap soya dengan sos cendawan. Jadi kita tidak menggunakan garam dalam resepi ini ya. Cukup sekadar soya ataupun kecap soya dengan sos tiram. Ya, sos tiram cendawan. Campurkan sos cendawan dengan sos soya cair. Pastikan campuran antara kecap soya dengan sos tiram cendawan itu larut ya. Gaulkan biar dia tercampur mesra dengan bahan-bahan lain. Ya, nampak begitu segar dengan brokoli yang hijau itu, dengan cendawan yang agak keperangan ataupun brownish, dan juga rebung yang agak kekuningan itu ya. Jadi masa kita gaul ini tidak mengambil masa, sebab kita sediakan tadi semua bahan-bahan dia sudah masak.
sebenarnya. Kita Ada cuma yang sudah direbus, ada yang sudah dikukus, ada yang sudah dipanggang ataupun Ya, digoreng dipanggang. dengan minyak yang sangat sedikit ya. Oke. Jadi begitu Tutupkan api. menyerahkan, kita tutup terus apinya. Nah, mari kita hidangkan. Dan kita sedia untuk dihidang. Nanti kita hidangkan di atas pinggan. Dengan berbagai warna. Sebenarnya lebih banyak warna pada masakan itu lebih sehat dan lebih menyelerakan juga ya. Wow, begitu memikat sukma dan menaikkan selera makan ya. Tuan-tuan, para sahabat sekalian, inilah hasil daripada resepi pertama kita pada siaran kali ini. Rebung masak tahu, ya, tahu kering dan juga tahu lembut itu, ya, dan dihias ataupun ditambah dengan brokoli dan ada cendawan, Ya, raja maharaja cendawan, ya. Jadi kita galakan ataupun dorong Anda semua untuk mencoba resepi ini untuk memulakan langkah memakan makanan yang lebih sehat. Oke, kita akan bertemu lagi selepas ini untuk dessert ataupun pencuci mulut seterusnya. Bawang putih adalah tumbuhan yang telah digunakan sebagai bahan makanan dan ubat-ubatan sejak zaman purba. Ia mengandungi sebatian-sebatian unik yang memberikan pelbagai manfaat kesehatan. Bawang putih kaya dengan kandungan alisin, sebatian yang memberikan sifat antimikrobial dan antioksidan. Selain itu, bawang putih juga mengandungi sebatian sulfur, enzim, vitamin C, vitamin B6, mangan, selenium, dan zat besi. Khasiat bawang putih merangkumi peningkatan sistem imun, melawan radikal bebas, menurunkan tekanan darah, mengurangkan risiko penyakit jantung, dan melindungi saluran darah. Bawang putih juga dikenali mempunyai sifat anti radang, anti penuaan, dan anti kanser. Dengan kebaikan gizi dan sifat-sifatnya yang unik, bawang putih merupakan tambahan yang baik dalam pola pemakanan harian untuk meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Kita kembali lagi dalam program masakan Dapur Harapan. Harapan untuk memulakan langkah baru bagi menikmati kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Dan kita akan teruskan ya untuk sesi yang kedua ini untuk menyediakan dessert ataupun pencuci mulut. Ya, jadi apakah nama dessert yang akan kita perkenalkan kepada para sahabat kita pada kali ini? Dessert pencuci mulut kita hari ini ialah roti gulung kacang yogurt. Roti gulung kacang yogurt ya, dan mari kita lihat apakah bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Bahan-bahan dia roti whole wheat. Whole wheat. Ya, roti whole wheat dia berbeza daripada roti putih yang biasa ya. Roti bijirin penuh. Penuh, bijirin penuh, dan sudah pastinya mengandungi serat yang lebih dan sangat sesuai untuk penghadaman ya. Kita ada kacang tumbuk untuk salut di atas roti gulung nanti. Kita ada yogurt setengah cup. Dan kita ada susu soya untuk disapu di atas roti gulung kita nanti. Dan kita ada pati beetroot untuk pengganti warna. Ya, beetroot itu adalah ubi beet yang berwarna merah itu. Ya. Saya percaya kita dapat membelinya di supermarket ataupun di pasar-pasar ya, di Tamu.
dan ini adalah patinya. Ya, Bagaimana pati untuk dia. mendapatkan pati beetroot ini? Untuk mendapatkan pati beetroot ini, kita kalau kita ada juicer di rumah, kita jus, kita ambil dia punya pati saja. Ada juicer khas untuk memisahkan di antara hampas dengan pati dia Dan saja. airnya. Ya. Ya, jadi ini tidak perlu dimasak. Ya, ini adalah Pio ataupun asli, Asli. tidak perlu dimasak. Kita kisar. Ya, tidak ada campuran air Ya, juga. kalau kita mau perah dia pun boleh juga. Ya. Untuk mendapatkan yang penting dia punya pati itu. Ini untuk pewarna saja kan? Ya, untuk Oke. pewarna. Supaya Dan ini yogurt tadi kita menggunakan yogurt apa ini? Bukan yogurt biasa. Ini saya tengok ada benda-benda di dalamnya. Yogurt soya dicampur dengan sedikit buah. Ini adalah yogurt vegetarian ya, yogurt Ya, yogurt daripada yang berasaskan soya, ya, susu soya, dan ada bijirin. Buah-buahan. Ada buah-buahan ya. Buah-buahan yang sudah di Jadi kita ada dipotong soy kecil-kecil. yogurt, yogurt soya, kita ada air soya, air soya, kita ada kacang mentega, kita cuma perlukan 2 sudu besar saja. ya ini adalah peanut butter ataupun mentega kacang, dan mentega ini kacang. adalah homemade ya, kita Ya, buat homemade. sendiri di rumah. Tidak perlu beli yang ladies choice kayak yang mahal-mahal ya, kita gunakan pengisar, kita kisar. Ya, ini tidak ada campuran apa-apa, cuma kacang saja, tidak ada gula, Tidak ada minyak, tidak ada tidak apa. ada minyak, cuma kacang Kisar. kacang kisar. Ya, oke, kita sudah bersiap untuk menyiapkan resepi pencuci mulut kita, dessert kita. Saya rasa ini bukan mencuci mulut, ini menambahkan lagi selera makan. Oke, mari kita teruskan. Kita memerlukan pisau untuk Oke. memotong dia punya Roti kita. tepi-tepi dia, supaya senang kita roll dia nanti. Buang yang keras, tepi roti yang keras. Ya, buang yang keruh, ambil yang jernih. Nah, ini kita buang yang keras, simpan yang lembut. Tapi sebenarnya saya suka makan yang bagian keras-kerasnya ini ya. Karena ya ada crispy, ada rangup-rangup sedikit. Simpan di tepi. Kali ini kita hanya menggunakan 5 keping roti. Cukup untuk satu keluarga. Untuk 1 keping 1 orang. Wah. Tapi sebenarnya roti yang whole wheat begini, dia sebenarnya mudah untuk mengenyangkan ya. Ya, mudah dihadam juga. Mudah dihadam dan sebenarnya penuh. Jadi sebenarnya tidak memerlukan pun nasi kalau kita makan Ya. hanya roti ini. Roti ini adalah pilihan Anda. Kalau Anda mau yang multigrain boleh. Multigrain itu lebih berkhasiat ya, dengan bijirin-bijirin yang ada Ya, di lebih dalam. sehat berbanding Sehat. dengan yang putih. Ya, tapi sekurang-kurangnya whole wheat bread ya, bijirin penuh berbanding dengan roti putih biasa itu. Oke, jadi apa yang Langkah kita buat seterusnya kita pindah ke sini dulu. Kita roll dia. Ini kita gelek, kita canai Ya, roti canaikan. kita ya. Canaikan. Oke, jadi berapa besar kita mau canaikan dia ini? Kita canaikan nipis saja. Cukup nipis, cukup Ya, leper. supaya senang nanti kita gulungkan. Oh ya, ini adalah resepi roti gulung ya. Jadi kita perlukan roti itu seleper, senipis yang mungkin untuk membolehkan kita menggulungnya. Ini mengingatkan saya pada roti paratha ataupun roti canai kita itu ya. Tapi ini lebih berkhasiat, dia tidak berlemak dan dia mengandungi serat yang tinggi. Oke, sudah dicanai-canai. Oke. Lepas itu kita sediakan dia punya krim untuk sapu di atas roti ini. Jadi bagaimana kita persiapkan dia punya krim itu?
Ambil setengah cup yogurt soya. Soy yogurt juga boleh didapati di pasaraya-pasaraya, ya, berasaskan susu soya, lebih sehat. Kita ambil 2 sudut besar mentega kacang ataupun peanut butter buatan sendiri. Sebenarnya kita cuma perlu roast ataupun goreng goreng tanpa minyak, ya, kalau boleh, goreng tanpa ataupun minyak di atas kuali, ya, sehingga kacang itu masak dan kita buang kulit dan kemudian kita kisarkan, ya. Semakin lama kita kisar kacang-kacang ini, dia semakin berminyak, ya. Jadi dia ada minyak semula jadi yang keluar daripada kacang tanah itu. Kalau mau beli kacang yang sudah siap digoreng boleh, selalu dia ada jual Sudah di roasted, dipanggang, ya, digoreng di bakery sedia. Boleh dapatkan di supermarket, boleh cari. Tapi kalau tidak mau juga menyediakan mentega kacang sendiri, kita boleh beli sajalah di boleh beli yang sudah siap dalam bekas dengan pelbagai jenama, pelbagai brand dia, ya. Oke. Seterusnya kita masukkan pati ubi beet ataupun beetroot dalam bahasa Inggris. Beetroot ini untuk perisa kah, apa itu? Untuk menyerlahkan lagi warna dia. Jadi ini adalah pewarna asli, ya, yang tidak mengandungi apa-apa bahan kimia. Jadi sukatan untuk ubi merah ini terpulang. Kalau Anda mau lebih merah tambah lagi. Oke, jadi kita campurkan, gaulkan sehingga rata. Campuran mentega kacang dengan yogurt soya dan juga pewarna ataupun pati beetroot, tepung ubi beet kita yang berwarna merah itu. Nah, kita gaulkan sedia. Ya, pastikan gaulan itu adalah serata dan tercampur dengan begitu rata, supaya nanti apabila kita spread atau sapukan di atas roti kita, dia akan lebih sekata. Oke. Seterusnya kita sapu pada roti. Di sini air soya untuk sapu di atas bread. Jadi kita sapukan inti dan kita gulung roti kita. Wah, ini macam buat kue gulung juga. Oke, gulung dia kemas-kemas. Untuk menghidang. Dan kita teruskan untuk kepingan yang kedua dan seterusnya. Kita gulungkan lagi sekali. Kemaskan elok-elok. Alright, jadi sekarang kita lihat apakah langkah seterusnya susu soya itu. Susu soya ini kita tidak perlu banyak. Untuk sapu di atas, kita perlu angkat gelas itu. Untuk disapu di atas roti gulung kita.
Oh, jadi fungsi susu soya ini adalah untuk melembabkan roti gulung kita itu ya. Dan mungkin juga untuk menyerapkan sedikit perasa soya. Kita tekap. Kita tekap di sini. Ya, topping dengan kacang tumbuk itu. Jadi sekarang baru saya tahu apa gunanya ya air soya itu, bukan untuk diminum, tetapi untuk melembabkan gulungan roti kita itu sebelum kita salutkan dengan kacang tumbuk. Ya. Biasanya kacang tumbuk ini digunakan sebagai inti, ya, tetapi untuk resep ini kita menggunakan inti daripada yogurt dan juga mentega kacang. Wah, beginilah sudah siapnya resepi yang kedua ataupun pencuci mulut kita, dessert kita, roti gulung kacang yogurt. Ya, jadi kita ya persilakan agar sahabat semua mencoba dessert ataupun pencuci mulut ini. Oke. Begitulah selesainya dua menu ataupun resepi untuk episode kali ini. Yang pertama sekali, lauk utama kita adalah tahu masak rebung, dan juga pencuci mulut ataupun dessert kita roti gulung mentega yogurt. Ya, jadi untuk program-program selanjutnya jangan lupa untuk saksikan bersama-sama dengan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Dan kita juga mengundang Anda semua untuk melayari laman web kami hopetv.asia untuk menyaksikan berbagai bentuk program seperti kerohanian, kesehatan, rumah tangga, renungan dan sebagainya, pendidikan, dan begitu juga melayari laman Facebook dan YouTube kami di Hope Channel Asia Tenggara. Sehingga kita bertemu lagi pada episode yang akan datang. Jangan lupa untuk bersiaran di dalam program Dapur Harapan.